Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosana Tiarasari, mahasiswa Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pascasarjana IPB Universitas. Di sini saya ingin menjelaskan terkait strategi pembangunan daerah menggunakan pendekatan Blue Ocean Strategi terhadap wisata kuliner mie bakso di Kota Tasik, Provinsi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Singaparna, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, yang terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 731.048 jiwa. Kota Tasik sering disebut menjadi mutiara dari Priangan Timur, karena daerah ini memiliki potensi yang begitu banyak seperti wisata alam, kerajinan, dan juga wisata kuliner. Saat ini, Kota Tasik mengalami pertumbuhan daerah yang begitu pesat akibat banyaknya investor yang mulai masuk ke dalam kawasan tersebut. Salah satu wisata kuliner yang menjadi kesukaan para wisatawan saat berkunjung ke Kota Tasik adalah kuliner mie bakso. Bahkan, berdasarkan data Bapeda Kota Tasik, bidang kuliner ini berhasil berkontribusi terhadap PDRB Kota Tasik cukup signifikan dan selalu mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Dapat dilihat pada grafik tersebut. Total pelaku usaha mie bakso yang ada di Kota Tasik ini sebanyak 42, mulai dari kategori pedagang kaki lima hingga restoran. Bahkan, mie bakso tersebut ada yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lamanya, seperti mie bakso Lasana yang berdiri pada tahun 1970. Namun, karena mie bakso menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang terkenal di kota ini, membuat banyak sekali pelaku usaha yang mendirikan usaha mie bakso, karena dinilai menjadi usaha yang menguntungkan. Hal tersebut menciptakan kondisi pasar yang jenuh akibat terlalu banyaknya pesaing dengan jenis usaha yang sama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan Blue Ocean Strategi dapat membantu pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya terhadap wisata kuliner mie bakso. Dengan tujuan penelitian memberikan solusi alternatif terkait strategi yang dapat dilakukan untuk pembangunan daerah Kota Tasik melalui wisata kuliner mie bakso. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan analisis deskripsi studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Objek penelitian yang dilakukan kepada pelaku usaha mie bakso Tasik dengan lokasi penelitian pastinya di Kota Tasikmalaya, serta teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis SWOT, matrik IFAS dan EVAS, serta kerangka kerja 4 langkah, yaitu hapuskan, kurangi, tingkatkan, dan ciptakan. Blue Ocean strategi itu sendiri merupakan salah satu strategi pembangunan daerah berkelanjutan yang berfokus pada ruang pasar yang belum memiliki permintaan dan peluang pertumbuhan yang menguntungkan dengan memberikan penawaran nilai baru di ruang pasar yang telah dipenuhi oleh pesaing. Dalam konteks pembangunan daerah, strategi ini mengacu kepada pendekatan yang inovatif dan kreatif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Kelebihan dari strategi ini yang pertama, dapat menciptakan pasar baru, menghindari persaingan langsung, menciptakan dan mendorong inovasi, serta berfokus terhadap pertumbuhan jangka panjang. Sedangkan kekurangan dari strategi Blue Ocean ini yang pertama, adanya ketidakpastian dari pasar baru yang diciptakan, mengandung resiko yang belum teruji, kesulitan untuk mengimplementasikannya, serta dibutuhkan pemahaman tentang pasar yang kuat. Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, analisis yang pertama dilakukan menggunakan analisis SWOT. Dengan kekuatan atau strength yang pertama ada harga yang terjangkau, makanan kesukaan warga lokal dan wisatawan, mudah dijumpai di setiap sudut kota. Sedangkan kelemahan atau weakness yang terdapat, yang pertama itu varian makanannya sedikit, kurangnya inovasi, memiliki banyak pesaing sejenis, kebersihan tempat, keterbatasan pengelolaan usaha, serta tempat parkir yang masih memakan jalan. Sedangkan untuk peluang atau opportunities-nya ini ada masuknya investor, tingkat permintaan konsumen yang tinggi, potensi wilayah yang besar, serta berada di jalur utama daerah Priangan Timur. Dan untuk ancaman atau threat itu sendiri yang pertama, adanya harga bahan baku yang meningkat, masyarakat yang belum siap dengan perubahan, serta persaingan harga dengan usaha jenis yang sama. Nah, berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, saya telah melakukan perhitungan matriks IFAS dan EVAS seperti yang terlihat pada gambar berikut dan menunjukkan posisi kuadran mie bakso Kota Tasik itu berada di kuadran ketiga dengan sumbu X sebesar minus 1,66 dan sumbu Y sebesar 0,85. Hal ini menandakan bahwa mie bakso Tasik itu sebenarnya memiliki peluang yang besar, namun terdapat kendala kelemahan internal yang harus segera teratasi agar dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada dengan optimal. Selanjutnya, analisis yang dilakukan ini menggunakan skema kerangka kerja 4 langkah, yang dimana ada faktor yang dihapuskan. Dalam penelitian ini, menurut penulis tidak ada faktor yang harus dihapuskan, dikarenakan seluruh faktor yang ada merupakan hal yang penting untuk menyusun strategi yang efektif.
di mana kelemahan dan ancaman yang ada ini dapat dimanfaatkan untuk diatasi menggunakan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selanjutnya ada faktor yang harus dikurangi. Yang pertama, penggunaan bahan baku dari luar Kota Tasik itu harus dikurangi dan digantikan dengan bahan baku yang berasal dari Kota Tasik itu sendiri, agar membantu para pelaku usaha itu tidak menghadapi permasalahan atau ancaman dengan adanya harga bahan baku yang meningkat. Selanjutnya, untuk faktor yang ditingkatkan, yang pertama itu ada inovasi, di mana pemerintah Kota Tasik ini harus mendorong diverifikasi usaha dengan memberikan insentif serta bekerja sama dengan para mahasiswa ataupun lembaga riset penelitian yang ada untuk membantu menciptakan inovasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, untuk kebersihan tempat, pemerintah Kota Tasikmalaya ini harus mempersiapkan tempat sampah yang berada di seluruh titik Kota Tasik dan juga membuat tempat pencucian piring khususnya di kawasan kuliner pedagang kaki lima agar limbah hasil pencucian piring itu tidak mengalir ke jalan dan merusak kebersihan tempat makan yang ada. Yang ketiga, pelatihan dan pembinaan pengelolaan usaha ini memang harus ditingkatkan melalui agenda pelatihan ataupun pembinaan kepada para pelaku usaha agar mereka tuh memiliki kemampuan berwirausaha dan mampu mengelola usaha yang dimilikinya itu dengan baik. Dan yang terakhir itu meningkatkan fasilitas tempat parkir umum, di mana hal tersebut dilakukan agar terdapat ketersediaan tempat parkir yang memadai bagi pengunjung tempat makan mie bakso, sehingga tidak membuat jalanan ini menjadi macet dan hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan tata kota selanjutnya agar menciptakan tata kelola kota yang baik. Dan yang terakhir ini ada faktor yang harus diciptakan, di mana yang pertama ada varian produk yang unik. Pemerintah Kota Tasik itu dapat membantu mendorong para pelaku usaha untuk berinovasi, menciptakan varian produk yang lebih banyak lagi sehingga produk yang dijual itu tidak hanya monoton mie bakso saja. Misalnya seperti menciptakan mie dengan bentuk dan tekstur yang berbeda, varian jenis bakso yang tidak hanya menggunakan bahan baku daging sapi, ataupun menciptakan tambahan topping lainnya yang sesuai dengan cita rasa mie bakso Tasik. Yang kedua, menciptakan segmen pasar baru di mana pemerintah Kota Tasik itu dapat membantu menciptakan segmentasi pasar baru ini melalui permintaan konsumen yang ada saat ini agar mie bakso Tasik itu dapat keluar dari keadaan pasar yang jenuh. Misalnya dengan menciptakan mie bakso yang berasal dari bahan alami dan sehat tanpa MSG atau mie bakso yang dihasilkan 100% dari bahan baku lokal sehingga memiliki ketertarikan tersendiri. Dan yang terakhir, pemerintah Kota Tasik itu harus mampu membantu menciptakan promosi dan pemasaran melalui agenda pameran ataupun festival makanan yang memang sengaja dibuat untuk memperkenalkan kuliner khas Tasik tersebut. Dari beberapa hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang mungkin penulis sampaikan agar dapat implementasi Blue Solution strategi ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, pemerintah Kota Tasik ini harus melakukan implementasi yang benar terhadap faktor-faktor yang harus ditingkatkan dan diciptakan berdasarkan kerangka kerja 4 langkah, agar dapat mengoptimalisasikan potensi wisata kuliner mie bakso untuk membantu pembangunan Kota Tasikmalaya. Yang kedua, pemerintah Kota Tasik juga harus memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha agar berhasil menciptakan para pelaku usaha yang memiliki kemampuan berwirausaha yang mampu mengelola usahanya sendiri, sehingga ia mampu menciptakan inovasi selama menjalankan usahanya. Yang ketiga, pemerintah Kota Tasik juga perlu untuk menggelar acara pameran atau festival khusus makanan khas Kota Tasik sebagai media promosi memperkenalkan kuliner yang dimiliki kepada masyarakat di luar Kota Tasik. Hal tersebut juga dapat memancing para wisatawan untuk berkunjung ke Tasikmalaya. Dan yang terakhir, pemerintah Kota Tasik ini harus selalu menggali potensi yang dimiliki kawasannya, di mana mengingat perkembangan Kota Tasik saat ini tuh sedang mengalami perubahan yang pesat karena banyaknya investor yang mulai mau berinvestasi di wilayah tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki dapat memberikan keuntungan tersendiri untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan yang optimal agar menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, baik melalui potensi wisata alam, kuliner, ataupun kerajinan yang menjadi ciri khas dari Kota Tasik itu sendiri. Sekian mungkin penjelasan dari penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.